Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis Golden Chicken, yaitu usaha bakakak ayam panggang yang berlokasi di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Hajani Triana STMM. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa aspek penting, mulai dari aspek legal, aspek pasar, aspek lingkungan, aspek teknis, hingga aspek finansial, untuk melihat apakah usaha Golden Chicken ini benar-benar layak dijalankan dan dikembangkan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Ansatu Fadila dengan NIM 23416261201090 dari kelas manajemen 23B. Di slide pertama ini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Di industri kuliner, terutama di Indonesia, terus berkembang. Pada segmen makanan siap saji yang semakin populer karena praktis, cepat, dan mudah diakses. Konsumen ini tidak hanya mempertimbangkan cita rasa, tetapi juga kenyamanan, kebersihan, dan kualitas pelayanan. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Rengas Dengklok, membuka peluang sangat besar untuk usaha kuliner. Golden Chicken sebagai bisnis mikro, menawarkan ayam panggang atau bakakak dengan bumbu, rempah khas, dan harga yang tetap terjangkau. Dengan modal terbatas, usaha ini fokus pada pemasaran lokal, kualitas produk, dan operasional yang efisien. Selain itu, memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Golden Chicken juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Analisis kelayakan yang diperlukan untuk menilai aspek legal, pasar, teknis, lingkungan, dan finansial guna memastikan keberlanjutan usaha. Ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kajian aspek legal bisnis yang digunakan. Yang kedua, bagaimana aspek pasar dan peluang bisnis yang telah disurvei. Yang ketiga, bagaimana kajian aspek sosial dan ekonomi yang telah dirancang. Yang keempat, bagaimana aspek lingkungannya. Yang kelima, bagaimana aspek teknis dan teknologinya. Yang keenam, bagaimana aspek mengenal finansialnya. Sini ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kajian aspek legal bisnis digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui aspek pasar dan peluang bisnis yang sudah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui kajian aspek sosial dan ekonomi yang dirancang. Yang keempat, untuk mengetahui aspek lingkungan dalam pendirian usaha. Yang kelima, untuk mengetahui aspek teknis dan teknologi yang digunakan dalam membangun usaha. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui aspek finansial untuk keberlangsungan usaha. Nah, di sini manfaat juga ada untuk mahasiswa dan masyarakat atau bagi dunia usaha. Yang bagian mahasiswa yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman praktis tentang analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengasah kemampuan riset analisis data dan pemecahan masalah bisnis nyata. Ketiga, membekali pengalaman yang relevan untuk karir di dunia bisnis dan manajemen. Dan bagi usaha, yaitu yang pertama memberikan gambaran yang jelas tentang potensi dan risiko bisnis. Yang kedua, membantu pengusaha dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk meminimalkan kerugian. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong usaha yang layak dan berkelanjutan. Nah, yang keempat, memberikan manfaat sosial berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada aspek legal bisnis, yaitu bagian identitas perusahaan. Nama usahanya yaitu Bakakak Ayam Panggang Golden Chicken. Merek dagangnya Golden Chicken. Jenis usaha, kuliner, atau makanan siap saji. Kegiatan usaha yaitu memproduksi dan menjual belikan makanan. Alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan Rengas Dengklok Selatan, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dengan nama pemiliknya yaitu Iin Irnayani. Di sini juga ada aspek legal. Jadi nama perusahaannya itu tadi ya yang Golden Chicken. Bentuk usaha ini dia perseorangan, akte notaris belum ada, modal dasarnya yaitu 20 juta rupiah. Surat izin usaha belum ada, NIB belum ada. Nah, kapasitas usaha ini yaitu lokal, usaha lokal. Di sini ada struktur organisasi terdiri dari pemilik, Iin Irnayani, kepala toko Muhammad Jamil, produksi Ahmad Guntur, dan Dede Daroja. Nah, job desk-nya ini yang pemilik yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan dan perkembangan usaha, menetapkan kebijakan penting, mengatur arus keuangan, serta memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai tujuan. Nah, di sini kepala tokonya itu mengkoordinasikan kegiatan penjualan dan pelayanan pelanggan, mencatat transaksi serta stok barang, dan memastikan operasional harian berjalan lancar. Nah, lalu ada produksi. Produksi ini mengolah dan memanggang ayam sesuai pesanan, menjaga cita rasa, serta kebersihan produk, dan memastikan pesanan tiap waktu. Lalu di sini ada aspek peluang. Golden Chicken memiliki potensi pasar yang besar dengan estimasi rata-rata 116 calon konsumen per hari, terdiri dari masyarakat sekitar, masyarakat luar daerah, serta toko dan warung. Nah, dari total potensi tersebut, sekitar 20 pelanggan per hari untuk dilayani secara efektif, dengan estimasi pendapatan mencapai Rp800.000 per hari. Selain itu, permintaan makanan cepat saji di wilayah Rengas Dengklok terus meningkat sehingga membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas. Nah, strategi pemasaran Golden Chicken diarahkan pada penguatan promosi digital melalui WhatsApp, di Instagram, maupun di TikTok, serta inovasi produk seperti penambahan varian rasa, paket menu, terus penggunaan teknologi seperti kris, digital, katalog, dan pencatatan transaksi online terus mendukung efektivitas operasional. Dengan kualitas rasa yang terjaga, pelayanan cepat, dan pemanfaatan teknologi, Golden Chicken memiliki peluang kuat untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saingnya di tengah industri kuliner yang semakin berkembang. Nah, jadi pada aspek pasar dan peluang bisnis ini terlihat bahwa potensi konsumennya cukup besar. Dari
Perhitungan yang dilakukan ada sekitar 116 orang per hari yang berpotensi menjadi konsumen golden chicken, namun jika disesuaikan dengan kapasitas produksi dan persaingan, sekitar 20 per hari bisa benar-benar dilayani. Dari jumlah itu, pendapatan harian bisa mencapai sekitar Rp800.000. Ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki peluang keuntungan yang cukup tinggi. Nah, selain itu, permintaan terhadap makanan cepat saji di daerah Rengas Dengklok juga terus meningkat, sehingga peluang usaha ini terus berkembang terbuka luas. Di slide ini akan membahas segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini terdiri dari segmen demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Kalau dilihat dari segmentasinya, Golden Chicken memiliki kelompok konsumen yang jelas. Dari sisi demografis, konsumennya adalah masyarakat usia remaja sampai dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, terutama keluarga kecil dan pekerja pabrik. Dari sisi geografis, lokasinya sangat strategis karena berada di kawasan padat penduduk. Kalau dari sisi psikografis, konsumen Golden Chicken adalah orang-orang yang suka makanan praktis, tetap ingin rasa rumahan, dan dari sisi perilaku, banyak pelanggan yang melakukan pembelian berulang karena kualitas rasa yang konsisten. Dengan segmentasi seperti ini, Golden Chicken sangat cocok untuk diterima oleh masyarakat sekitar. Di sini ada marketing mix 7P. Marketing mix 7P itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini adalah produk, price, place, promotion, people, evidence, dan terakhir proses. Nah, yang pertama ada produk, ayam panggang atau bakakak dengan bumbu rempah khas. Pemanggangan merata menghasilkan rasa gurih dan aroma kuat. Jadi, di sini price-nya ini harga kompetitif Rp40.000 per ekor, disesuaikan dengan kualitas bahan baku dan proses pengolahan. Yang ketiga, ada place, yaitu berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Rengas Dengklok Selatan. Penjualan langsung di tempat sehingga pelanggan dapat melihat proses pemanggangan. Nah, yang keempat ini ada promotion. Promosi melalui WhatsApp, berupa foto atau video produk. Didukung promosi dari mulut ke mulut pelanggan. Nah, yang kelima, people. Tenaga kerja terampil menjaga kebersihan, pelayanan ramah, dan komunikasi baik. Nah, yang keenam ini ada evidence. Toko bersih dan rapi, aroma ayam panggang menjadi daya tarik, kemasan berlogo, dan testimoni pelanggan memperkuat kepercayaan. Yang ketujuh ada proses. Pemesanan dan pembelian dilakukan langsung di toko. Ayam dipanggang higienis dan disajikan cepat untuk menjaga kualitas. Nah, di sini ada aspek lingkungan. Nah, lingkungan usaha Golden Chicken ini bisa dibilang cukup mendukung dari sisi kebijakan pemerintah. Sekarang, memberi banyak kemudahan untuk UMKM, terutama soal perizinan. Kondisi ekonomi di Karawang juga bagus karena banyak kawasan industri. Jadi, daya beli masyarakatnya cukup tinggi. Selain itu, masyarakat sudah terbiasa mengonsumsi ayam bakar atau ayam panggang, sehingga produk Golden Chicken bisa mudah diterima. Promosi lewat media digital juga punya peluang besar, walaupun ada dampak lingkungan seperti limbah dan penggunaan arang. Hal ini masih bisa dikendalikan dengan pengelolaan yang baik, dilihat dari lingkungan fisik, lingkungan lokasi usaha strategis, dan mudah dijangkau. Iklim tropis tidak mengganggu proses produksi, serta ketersediaan air bersih dan listrik sudah memadai. Teknologi yang digunakan memang masih sederhana, seperti pemesanan lewat WhatsApp. Lalu kita masuk ke slide aspek teknis dan teknologi. Nah, di sini yang pertama ada lokasi dan bangunan. Berlokasi di Rengas Dengklok Karawang, strategis, dekat ke pemukiman dan industri. Dan bangunan ini 3 kali 7 meter dengan layout dapur, kasir, packing, etalase, kursi tunggu, dan toilet. Nah, bisa dilihat gambar layoutnya. Lalu produksi dan bahan baku kapasitas 50 ekor per hari. Bahan baku mudah diperoleh dari pasar lokal. Proses produksi yaitu pemotongan, pengungkapan, pembakaran, dan pengemasan. Bumbu lengkap dari rempah segar, kemasan food grade. Lalu tenaga kerja dan peralatan, 4 orang. Terus 1 pemilik, 1 kepala toko, 2 produksi. Peralatan utama yaitu alat pemanggang, kompor gas, mesin potong, panci, kukus, etalase. Total investasi peralatan yaitu kurang lebih Rp3.483.000. Teknologi saat ini produksi masih manual atau semi tradisional, kompor gas dan arang. Komunikasi dan pemesanan menggunakan WhatsApp, transportasi dengan motor pribadi. Nah, lalu ada potensi pengembangan. Digitalisasi pemasaran, Instagram, TikTok, katalog WhatsApp, menggunakan aplikasi keuangan UMKM, buku warung, atau Majo. Penambahan alat bantu seperti pengaduk bumbu dan alat pres kemasan. Penggunaan energi ramah lingkungan, atau kompor biogas dan arang briket. Nah, di sini ada aspek finansial. Yang pertama itu investasi awal. Jenis peralatannya sewa bangunan 1 tahun, jumlah 30 juta. Yang kedua, alat pemanggang ayam, jumlah 760. Yang ketiga, kompor gas dan LPG, jumlahnya 290.000. Yang keempat, panci kukus besar 30.000. Yang kelima, wajan besi besar 250.000. Yang keenam, mesin potong ayam 700.000. Yang ketujuh, timbangan digital 200.000. Yang kedelapan, etalase display 390.000. Yang kesembilan, plastik plus kertas nasi 13.000. 10, peralatan kecil seperti pisau, talenan, wadah yaitu 300.000. Yang terakhir, meja dan kursi yang plastik, jumlahnya 280.000. Jadi total semua investasi awal ini yaitu kurang lebih 33.348.003. Lalu ada modal kerja per bulan. Nah, komponen modal kerjanya itu pembelian ayam 50 ekor per hari dikali 25.000 per 1 ekornya kali 30 hari. Jumlahnya 37.500.000. Kemudian bumbu, minyak, arang, dan kemasan jumlahnya 500.000. Yang ketiga itu gaji 3 karyawan. Nah, dikali 100.000 dikali 30 hari 9 juta. Lalu listrik, gas, dan air yaitu 650.000
Jadi total keseluruhan modal kerja per bulan ini yaitu 47.650.000. Ya, artinya modal kerja dibutuhkan untuk kegiatan operasional harian seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Lalu di sini ada cash flow atau aliran kas dan cost of capital. Di sini rata-rata penjualan harian diperoleh dari estimasi 50 ekor ayam per hari dengan harga jual 40.000 per ekornya. Nah, penjualan harian 50 dikali 40.000 sama dengan 2 juta rupiah. Penjualan bulanan sama dengan 2 juta kali 30 hari. Itu kali 30 itu 60 juta rupiah. Laba bulanan sama dengan 60 juta dikurang 40 juta 650 sama dengan 12 juta 350 rupiah. Di sini laba bersihnya yaitu 12 juta 350 dikali 12. Laba bersih tahunannya di sini 148 juta 200 ribu rupiah. Di sini ada break even point atau disebut dengan BEP. BEP ini kayak titik impas. Di sini rumusnya fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang variable cost. Nah, di sini fixed cost punya saya itu gaji 3 karyawan dengan minimum 9 juta. Sewa bangunan. Nah, sewa bangunan ini 1 tahun dibagi 12 bulan. Nah, sewa bangunannya kan 30 juta. Jadi 30 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2.500.000. Berarti per bulannya itu 2.500.000. Terus listrik, gas, air yaitu 650.000 rupiah. Variable cost-nya biaya variabel per unit 25 per ekor, 25.000 per ekor. Itu ayam mentahnya belum diolah gitu jadi dari masuk ayam. Terus di sini ada harga jual per unit sama dengan 40.000 per ekor. Nah, ini harga jualnya. Cara menghitungnya ini yaitu 12.150.000 dibagi 40.000 dikurang 25.000 sama dengan 810 ekor per bulan. Artinya, usaha ini akan mencapai titik impas apabila mampu menjual minimal 810 ekor ayam per bulannya atau sekitar 27 ekor ayam per hari. Saat ini rata-rata penjualan mencapai 50 ekor per hari. Artinya, usaha ini telah melewati titik impas dan sudah mulai menghasilkan keuntungan setiap bulannya. Lalu di sini ada payback period atau disebut PP. Nah, di sini rumusnya total investasi awal dibagi laba bersih per tahun. Nah, cara hitungnya ini total investasi awalnya ini 33.483.000 rupiah dibagi 148.200 rupiah. Sama dengan yaitu 0,226 tahun. Terus artinya modal investasi awal sebesar 33.483.000 rupiah dapat kembali dalam waktu sekitar 2,7 bulan atau sekitar 2 bulan 21 hari. Dengan periode pengambilan modal yang tergolong sangat singkat, maka usaha ini dinyatakan sangat menguntungkan dan layak dijalankan. Lalu ada average rate of return atau ARR. Nah, di sini itu rumusnya rata-rata laba bersih dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Di sini rata-rata laba bersih tahunannya itu 148.200.000. Terus total investasi awal sama dengan 33.483 rupiah. Lalu ARR-nya ini 148.200 rata-rata laba bersih. Terus dibagi 33.483.000 rata-rata investasi. Dikali 100%, yaitu hasilnya 4,42 kali 100%, terus sama dengan 44,2%. Hasil tingkat pengembalian rata-rata average of return atau ARR ini sebesar 44,2% per tahun. Artinya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan laba bersih sekitar 4,42 setiap tahunnya. Dengan nilai ARR yang jauh melebihi 100%, maka usaha ini sangat menguntungkan dan layak dijalankan. Di sini ada net present value. Bisa dilihat rumusnya di atas ini. Terus investasi awal ini 33.483.000 rupiah. Cash flow tahunannya 148.200.000 rupiah. Umur usahanya 3 tahun. Tingkat diskontonya 10%. Nah, NPP-nya itu 335.068.465 rupiah. Jadi NPP ini nilainya positif. Lalu internal rate of return atau disebut IRR. Nilai IRR 44,2%. Artinya tingkat pengembalian internal dari usaha ayam bakalak ini adalah 44,2% per tahun. Karena IRR-nya 4,42%. Jadi tingkat diskontonya 10%, maka proyek ini sangat layak dijalankan karena memberikan tingkat keuntungan yang tinggi dibandingkan biaya modal. Di sini ada profitability index. Rumusnya present value of cash inflows. Nah, di sini 368.551.465 rupiah dibagi 33.483.000. Jumlahnya 11,0. Nilai probability index ini 11,0 artinya setiap 1 rupiah investasi menghasilkan 11 rupiah.
Dari nilai sekarang harus pas masuk, karena lebih banyak satu. Maka proyek usaha ayam bakak ini sangat layak dijalankan, menunjukkan bahwa investasi memberikan tambah yang tinggi, nilai tambah yang tinggi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa usaha ayam panggang atau bakak golden chicken sangat layak dikembangkan. Semua indikator termasuk BFR, payback period, ARR, NVP, IRR, dan PI berada di atas standar minimal UMKM. Produksi saat ini cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel. Modal dapat kembali dalam waktu singkat dan tingkat pengembalian investasi tinggi. Selain itu, IRR melebihi suku bunga bank dan PI 1 rendah menandakan profitabilitas yang baik dengan risiko rendah dan aspek prospek pasar yang stabil. Usaha ini berpotensi memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, kesimpulannya itu, usaha ayam panggang atau bakakak golden chicken dinyatakan layak dijalankan berdasarkan analisis aspek legal, pasar, lingkungan, teknis, dan finansial. Identitas usaha jelas, pasar memiliki permintaan stabil, lokasi strategis, proses produksi yang efisien, dan seluruh indikator finansial menunjukkan usaha menguntungkan berisiko rendah, serta berpotensi tumbuh dalam jangka panjang. Nah, yang pertama ini legal. Identitas usaha sudah jelas, perizinan dapat diselesaikan berharap tanpa mengganggu operasional. Yang kedua, pasar. Permintaan stabil dari masyarakat lokasi dan luar daerah. Produksi memiliki nilai jual tinggi dan peluang ekspansi luas melalui promosi digital. Yang ketiga, lingkungan dan sosial, lokasi strategis, mudah dijangkau, didukung budaya konsumsi makanan siap saji, serta memberikan sosial dan lapangan kerja. Yang keempat, teknis. Produksi efisien, bahan baku mudah, tenaga kerja terampil, teknologi dapat ditingkatkan untuk produktivitas lebih tinggi. Nah, yang kelima ada finansial. BEP tercapai, modal cepat kembali, NPV dan IRR tinggi, usaha sangat menguntungkan dan prospektif. Ini ada saran. Yang pertama, legal. Nah, segera urus NIB, PIRT, dan sertifikat kebersihan lakukan bertahap untuk meningkatkan legalitas dan kepercayaan konsumen. Yang kedua, dari pemasaran. Tingkatkan promosi melalui media sosial, layanan pesan antar, serta program loyalitas pelanggan. Yang ketiga, lingkungan dan sosial. Jaga kebersihan, kelola limbah, dan libatkan masyarakat lokal dalam kegiatan usaha. Yang keempat, teknis dan teknologi. Gunakan aplikasi untuk pencatatan keuangan dan stok, serta mempertimbangkan peningkatan alat produksi. Yang kelima, finansial. Susun rencana investasi yang jelas dan lakukan investasi laba untuk pengembangan usaha. Yang keenam, pengembangan jangka panjang. Pertimbangkan membuka cabang baru dan menambah varian menu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.